Di hari keempat pasca kepergian Mpok Alpa, masih ada tangis dan kesedihan di rumah duka, khususnya bagi suami dan keempat anak dari komedian tersohor itu. Sebagai suami yang sudah menjadi teman hidup Mpok Alpa selama 12 tahun, Aji Darmaji harus mengakui bahwa terlampau berat baginya untuk kehilangan sosok Mpok Alpa. Maka kamar tidur pun belum berani dimasuki Aji Darmaji. Semua foto Mpok Alpa yang dipajang di dinding pun sengaja diturunkan untuk sementara waktu. Itu fotonya turunin. Mungkin kenapa bang foto diturunin bang? Saya jadi ingat sampai saat ini kan saya nggak pernah kayak buka sosmed atau apa enggak, karena kan emang tentang berita mendiang semua itu. Masih terbayang-bayang buat kampung. Makanya saya juga sampai saat ini saya nggak berani naik ke atas karena masih banyak kenangan di atas tuh gitu. Jadi saya tidur di sini aja. Iya, di tempat Mpok terakhir Mpok di sini. Saya tidur itu pakai bantal itu seadanya. Gitu. Jadi untuk saat ini kayak baju dan sebagainya diambil sama Mbak aja. Belum. Foto baju saya belum mau lihat. Sendalnya saya umpet-umpetin. Iya, saya suruh umpet-umpetin. Umpetin dulu dah, jangan inget-inget mulu. Kalau itu jadi inget. Sampai saya kuat untuk melihatnya dan untuk megangnya gitu. Kan itu yang putaran aja sebelum buka. Karena kan kalau saya buka tuh minyak wangi terakhir dia tuh ciri khas banget, masih awet tuh minyak wangi. Kepergian Mpok Alpa ikut membawa juga semua kebiasaan yang dulunya mungkin hanya dianggap biasa, tapi justru kini baru disadari sebagai bukti cinta Mpok Alpa yang begitu kuat kepada Aji Darmaji. Dia tahu apa yang saya suka. Gitu. Misalnya saya pengen makan sayur asam, tiba-tiba saya bangun tidur tuh ada yang masak sayur asam. Gitu. Dia walaupun masih mau berangkat nih, kita masakin dulu, kadang-kadang kita sama-sama mau berangkat itu sampai ditaruh di bungkusan tuh nasi sama lauk. Dia sampai beli gitu nanti tempat yang ini buat lauk ini buat lauk ini. Jadi kita makan di mobil. Buat bekal kalau ada kegiatan ya? Iya, kalau ada kegiatan, karena dia tahu saya tuh lebih lahapan masakan dia sendiri ketimbang makan-makan di tempat-tempat lain. Kebiasaannya dia saya dimarahin. Saya suka kalau tukang mandi itu naruh anduknya bukan di tempatnya, naruh di tempat tidur, saya taruh di bangku. Wah, taruh barang tuh pada tempatnya, kata dia gitu. Biasaan gitu. Celotehan omelan tuh, ciri khas. Sekarang nggak ada yang ngomelin lagi? Iya, nggak ada omelan lagi. Omel itu tapi dia baik. Duka dan tangis juga masih dirasakan keempat anak Mpok Alpa. Mulai dari Shirley, sang putri sulung yang saat ini sudah kuliah, anak kedua Al-Fatih Darmadina yang kini berusia 7 tahun, serta si kembar Raffi dan Rafa yang kini masih berusia 10 bulan. Kalau si kembar dari mulai awal pertama almarhum masih mau dikebumikan, ya gelisah sampai sakit kan tuh si kembar. Karena biasa kan kalau almarhum pulang syutingan buka pintu, assalamualaikum boboiboy gitu sampai telepon, assalamualaikum boboiboy, itu langsung gitu. Jadi ciri khas suaranya tuh buat di message bayi itu kencang gitu. Makanya kan kemarin kan panas tuh duluannya. Kalau kata orang tua, mana baju yang terakhir dia pakai gitu, dipakai dipeluk tidur kayak gitu. Kehilangan ibu memang sangatlah menyakitkan, apalagi di usia yang masih kecil-kecil. Ibarat rumah, satu tiang utama sudah runtuh dan kini hanya tersisa satu lagi tiang utama. Maka dalam kondisi pincang, akankah suami Mpok Alpa bisa membimbing dan menafkahi anak-anaknya sampai dewasa? Inilah kekhawatiran paling besar yang ikut dirasakan oleh para sahabat terdekat Mpok Alpa. Lalu benarkah Raffi dan Irfan Hakim pun dikabarkan sudah bertekad ingin membantu menafkahi anak-anak Mpok Alpa? Untuk rencana si kembar mungkin siapa gimana? Ya pasti kita kan udah kayak keluarga, pasti kita apa yang kita bisa pada terbaik buat keluarga kita lakukan. Rencana dalam waktu dekat kan akan ulang tahun ya 2 bulan, ada rencana mungkin bakal rayain bareng. Iya pasti kita sama FYP akan mewujudkan keinginannya Bapak untuk anak-anaknya. Terima kasih. Siap. Oke, makasih ya. Ya alhamdulillah, namanya rezeki anak-anak ya. Kalau ada yang sampai dikasih rezeki begitu ya alhamdulillah, buat kita bersyukur kayak gitu. Cuman saya juga tetap sebagai bapaknya saya berusaha dan berjuang untuk hidupin anak-anak saya kayak gitu kan, karena pesan almarhum terakhir Pak, anak-anak kayak gitu. Si kembar susunya boboiboy, kata dia kan manggil bisa boboiboy, jangan sampai kehabisan susunya biar sehat kayak gitu kan. Dan sekolah anak-anak juga bener-bener kalau bisa sampai tinggi Pak kayak gitu. Dukungan yang begitu besar juga datang dari seorang John LBF yang rupanya mengaku sudah banyak dibantu oleh Mpok Alpa semasa hidupnya. Ingin balas jasa, John LBF komit selalu bahagiakan anak-anak Mpok Alpa. Di hari pertama kehilangan Mpok Alpa, Fatih, anak kedua Mpok Alpa, diberi kado oleh John LBF berupa banyak mainan yang disukainya.
Dan di hari keempat kepergian Po Alpa, lagi-lagi John LBF berkunjung dengan kabar bahagia ada beasiswa pendidikan untuk Fatih senilai 300 juta rupiah. Dia udah bangun sih. Ini Om John nih, Om John bawa. Nih, jadi Om John janji apa? Jadi Om John janji apa? Apa bang? Om John janji apa? Ya terima kasih ya teh. Om John janji apa? Dia malah bikin gosok kayak tidur. Lihat tuh Dek, apa Dek? Nggak dipeluk Om John ya? Bangun dah. Ini lah. Bangun ya. Ini lah. Om John nggak dipeluk emang. Bilang apa? Jadi kami ingin memberikan santunan beasiswa Bang, selama 5 tahun Bang untuk adik Fatih. Totalnya kami ikhlas Bang, dari bisnis yang kami jalankan, kami anggarkan total sebesar 300 juta rupiah Bang, untuk kita kontribusikan untuk biaya pendidikan dari adik Fatih di sini. Jadi ini inisiatif saya pribadi dan insya Allah semoga apa yang disupport oleh saya dan perusahaan saya ini bisa membantu untuk support masa depan Fatih. Kepergian Po Alpa ikut mencuatkan pula sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan kini beredar luas di dunia maya. Dalam surat wasiat tersebut tertuang pesan kepada keluarga, sahabat, dan juga penggemar. Pesan yang paling mengharukan adalah agar anak-anak yang telah ditinggalkan jangan sampai kehilangan kasih sayang. Namun Aji Darmaji sendiri sebagai suami Empo Alpa telah memberi klarifikasi bahwasanya surat wasiat yang beredar luas di dunia maya bukan berasal dari dan ditulis oleh Empo Alpa. Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Empo tidak pernah menuliskan itu, kayak gitu. Dan saya juga tahu Empo, kayak gitu. Cuman wasiatnya pas mau malamnya itu mau meninggal, cuma gitu aja. Pak, anak kayak gitu, anak sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makanannya juga harus kenyang kayak gitu. Sebenarnya kayak anak gitu yang bikin itu anak kayak gitu. Kesannya itu aja sih anak. Jadi yang surat wasiat yang beredar di medsos itu enggak pernah nulis kayak gitu. Pergi tanpa meninggalkan wasiat, namun ada firasat yang ditinggalkan Po Alpa, baik untuk suami maupun sahabat jelang kepergiannya. Sini mimpi saya, Empo di berbaring tuh di rumah sakit. Seminggunya saya mimpi Empo meninggal. Percis dengan pakaian yang itu yang saya peluk pas Empo bisa ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan kayak dijapu gitu, kayak yang dialami mimpi kayak gitu. Empat hari peninggalnya Po Alpa gitu ya, pastinya masih terasa sekali kenangan yang masih teringat selama ini, terlebih selama hidupnya Po Alpa itu untuk keluarganya selalu memberikan yang terbaik, seperti selalu masak loh, apapun gitu ya waktunya, walaupun lagi buru-buru hari itu Po Alpa selalu masak untuk anak-anak dan suaminya, makanya sampai sekarang tuh masih teringat-ingat gitu. Betul. Masih merasa bahwa Po Alpa masih ada di situ.